Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Mbak Dewi, selamat malam. Malam hari ini kita belajar lagi untuk kita melanjutkan pembahasan kita soal ujian nasional, yaitu mata pelajaran ekonomi, tetapi malam hari ini membahas tentang akuntansi ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita dan kedepannya teman-teman semua diberi kelancaran dalam menghadapi ujian nasional itu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke Mbak Dewi, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk belajar. Kita lanjutkan sampai nomor 32 ya. Nomor 32 yaitu mencari jumlah barang yang tersedia untuk dijual. Nah, ini ada rumusnya ya. Mbak Dewi kelihatannya dari kemarin-kemarin belum bisa mengikuti ya, baru malam hari ini. Tapi sayangnya sudah sampai nomor 32. Jadi nanti Mbak Dewi kalau ingin belajar lebih waktunya lebih, nanti Mbak Dewi silakan download. Tetapi untuk dua pertemuan terakhir kemarin saya belum bisa upload ya, karena kemarin istilahnya di sekolah sedang menghadapi ujian nasional, jadi mohon maaf belum saya upload. Tetapi nanti besok saya upload. Nanti Mbak Dewi download rekamannya dan dipelajari sendiri di sana ya. Oke Mbak Dewi, kita lanjutkan sampai nomor 32. Nomor 32, mencari jumlah barang yang tersedia untuk dijual. Ini menggunakan rumus ya. Rumusnya adalah, kalau dicatat di whiteboard pasti lama, jadi saya dicatat sini aja. Untuk mencari jumlah barang yang tersedia, kita mencari dulu pembelian bersih ya. Kita mencari pembelian bersih dengan rumus pembelian bersih dicari sama dengan pembelian bersih sama dengan pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurangi ratur ya. Ratur pembelian ditambah potongan pembelian. Oke, Mbak Dewi, ini rumusnya ya. Rumusnya untuk mencari nomor 32 itu dicari dengan rumus pembelian bersih sama dengan pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurangi retur pembelian ditambah potongan pembelian. Silakan Mbak Dewi mencari angka berdasarkan rumus yang saya ketik tadi ya. Mbak Dewi dengar toh? Nah, ini dengar apa yang saya jelaskan? Karena kemarin dua pertemuan terakhir kemarin ini Mbak Dewi sedang mengalami gangguan suara ya. Suaranya tidak terdengar dari sana. Ya, selamat malam Mbak Rafiq ya. Kita bertemu lagi dalam melanjutkan pembahasan kita soal akuntansi sampai nomor 32 ya Mbak Rafiq kemarin. Nah, ini nomor 32. Ini sudah ditemani sama Mbak Dewi. Nomor 32 dicari rumus. Nah, Mbak Rofi baru masuk langsung disuruh menghitung ya. Oke, pembelian bersih sama dengan, ini sudah saya ketik rumusnya. Pembelian bersih sama dengan pembelian ditambah beban angkut pembelian, kemudian dikurangi
retur pembelian ditambah potongan pembelian. Oke, silakan Mbak Rofik menghitung dengan rumus yang saya ketikkan tadi. Ini untuk mencari nomor 32. Di sini ya, pembelian bersih. Coba kalau saya masukkan ke PowerPoint, Boy ya. Oke, sambil teman-teman menghitung, coba saya ketik ke PowerPoint dulu. Nanti kalau sudah, saya coba upload. Oke, coba teman-teman sudah menghitungkah? Kok enggak kelihatan? Ternyata enggak kelihatan teman-teman. Ini soalnya teman-teman. Pembelian 4 juta, di layarnya teman-teman ada enggak? Di layarnya teman-teman ada enggak? Kelihatan enggak? Nomor 32 Mbak Rofik, 32. Nomornya 32. Nomor 32 Mbak Rofik. Coba teman-teman menghitung sesuai dengan rumus yang saya berikan tadi ya. Ini ternyata enggak ada, PowerPoint-nya enggak keluar. Oke ya. Tadi rumusnya pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurangi retur pembelian ditambah potongan pembelian. Ini rumus, silakan dicari berdasarkan data nomor 32. Oke ya Mbak Rofik ya. Silakan dihitung.
Oke, Mbak Dewi dapat jawabannya D. Oh, itu belum selesai Mbak Dewi, masih ada proses selanjutnya. Pembelian bersih teman-teman semuanya dapat berapa? Oke, Mbak Dewi diketik dulu di sini. Pembelian bersih hasilnya berapa? Karena dari rumus yang saya berikan tadi masih ada kelanjutan untuk menghitung jumlah barang yang tersedia. Oke, Mbak Dewi sama Mbak Rofik nanti kalau sudah ketemu hasil dari pembelian bersih, nanti diketik di sini. Saya lanjutin lagi untuk rumusnya karena rumus itu belum selesai untuk menjawab nomor 32. Jadi Mbak Raffi sama Mbak Dewi nanti kalau ketemu hasilnya diketik di sini ya, biar saya tahu hasilnya berapa. Oke? Saya tunggu jawaban dari teman-teman. Kok 5.100.000 ya? Itu dikurangi teman-teman, bukan ditambah ya. Nah, ini di sini ada dikurangi. Pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurangi. Dikurangi retur pembelian ditambah potongan pembelian. Oke, teman-teman, di situ bukan ditambah ya, tapi dikurangi. Bukan ditambah 900 tetapi dikurangi 900. Di sini dilihat lagi rumusnya dikurangi ya. Pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurangi. Mbak Dewi 3.800.000. Mbak Rofik, ayo coba Mbak Dewi. Ini yang benar adalah jawabannya Mbak Rofik ya, 3.300.000. Ya pasti Mbak Dewi ini salah ngitungnya ya. Karena tadi 4.200.000 ya. Pembeliannya 4 juta ditambah beban angkutnya 200 jadi 4.200.000 ya. 4.200.000 dikurangi returnya di sini 500, kemudian ditambah potongan pembelian 900, jadi 4.200.000 dikurangi 900. Retur itu pengembalian Mbak Dewi. Nah, pengembalian dalam pembelian. Pengembalian, retur itu pengembalian. Jadi kan kalau misalnya kita membeli, bukan susu, bukan gini. Kalau Mbak Dewi membeli, ya toh, kalau membeli barang, kalau Mbak Dewi sebagai penjual, ya, kalau Mbak Dewi sebagai penjual, itu kan Mbak Dewi istilahnya kulaan ya, kulaan. Kalau Mbak Dewi jadi penjual kan kulaan atau namanya membeli dalam jumlah yang banyak. Kemudian sampai di rumah ada barang-barang yang cacat. Nah, ada barang yang cacat, kemudian Mbak Dewi mengembalikan kepada penjual, itu yang namanya retur ya, pengembalian.
ada yang catat, ada yang cacat, kemudian tidak sesuai dengan permintaan. Nah, kemudian Mbak Dewi mengembalikan kepada penjual. Jadi itu namanya retur, pembelian. Oke, tadi berapa fix-nya hasilnya? Oke, hasilnya 3.300.000 ya. Kalau sudah teman-teman mendapatkan hasilnya 3.300.000, itu ditambah pembeli untuk mencari barang, jumlah barang yang tersedia. Jumlah barang yang tersedia itu rumusnya, kalau teman-teman sudah mencari pembelian bersih, sudah ketemu hasilnya, maka pembelian bersih itu ditambah persediaan awal. Nah, itu untuk menjawab soal nomor 32 itu didapatkan rumus pembelian bersih ditambah persediaan awal. Pembelian bersih ditambah persediaan awal. Jadi jawabannya adalah persediaan awalnya berapa di situ? 1.500.000 ditambah 3.300.000, maka jawabannya adalah 4.800.000. Oke, berarti teman-teman paham ya? Ini kalau teman-teman membutuhkan, ini ditulis dulu rumusnya. Siapa tahu nanti dipergunakan suatu saat. Teman-teman sudah mencatat rumusnya? Sudah mencatat rumusnya? Oh iya, sudah mencatat? Kita lanjutkan ke nomor 33. Kita lanjutkan ke 33 atau teman-teman mencatat rumusnya dulu? Selamat malam Mbak Kristina. Ini Mbak Kristina sudah masuk. Ya, waalaikumsalam Mbak Kristina ya. Kalau sudah, kita lanjut ke soal nomor 32. 32 maaf, 33. Nah, di sini. Untuk soal nomor 33, di situ jurnal penyesuaian, maka oke, ditanyakan di situ jurnal penyesuaian pendekatan ikhtisar rugi laba. Nah, ini jurnal penyesuaian, pencatatan jurnal penyesuaian itu kalau persediaan awal itu jurnal penyesuaiannya adalah ikhtisar rugi laba debit. Kalau persediaan awal itu ikhtisar rugi labanya debit, persediaan barang dagangnya kredit. Jadi di sini persediaan awal 7.500.000 dibuat jurnal penyesuaian itu diperoleh ikhtisar rugi laba debit, persediaan barang dagangnya kredit.
kredit. Itu untuk persediaan awal. Sedangkan untuk persediaan akhir itu dibalik. Persediaan akhirnya di debit, ikhtisar rugi labanya di kredit. Jadi untuk nomor 33 jawabannya adalah E. Nah, teman-teman tinggal memahami. Kalau persediaan awal di sini 7.500.000, maka dicatat di jurnal penyesuaiannya adalah ikhtisar rugi laba debit, persediaan barang dagangnya kredit. Jika persediaan akhir 3.200.000, maka persediaan barang dagangnya debit, ikhtisar rugi labanya kredit. Itu teman-teman. Jadi untuk soal nomor 33 itu jawabannya E, tetapi teman-teman harus memahami kalau persediaan awalnya itu di ikhtisar rugi labanya debit, persediaan barang dagangnya kredit. Tetapi kalau persediaan akhir itu dibalik. Jadi persediaan barang dagangnya debit, ikhtisar rugi labanya kredit. Itu ya teman-teman. Sampai sini teman-teman tinggal memahami. Yang ditanyakan itu persediaan awal atau persediaan akhir ya. Teman-teman tinggal memahami. Kalau persediaan awal tadi ikhtisar rugi labanya debit, persediaan barang dagangnya kredit. Tetapi kalau persediaan akhir itu persediaan barang dagangnya debit, ikhtisar rugi labanya kredit. Itu ya teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk soal nomor 33 paham ya teman-teman, tinggal memahami saja itu persediaan awal atau persediaan akhir gitu ya. Atau boleh juga dicatat, boleh teman-teman mencatat kalau persediaan awal tadi jawabannya yang E ya untuk persediaan awal. Untuk persediaan akhirnya tinggal dibalik. Itu teman-teman, ini tambahan ya, ini tambahan karena kita membahas perusahaan dagang, bukan perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa sih lebih mudah, tetapi kalau perusahaan dagang yang namanya berdagang itu kan tujuan kita adalah untuk mencari keuntungan. Ya sama sih, sama perusahaan jasa, tetapi kalau perusahaan dagang itu kan ada penjualan, pembelian, ada potongan pembelian, ada retur tadi pengembalian. Nah, seperti itu. Jadi agak rumit ya.